Semilir angin lembut membelai dedaunan, goyangan pucuk pohon seperti menari mengikuti iringan dan lambaian sang angin, deritan pohon yang berselisih memberikan bunyi yang khas. Teriknya matahari terlihat meredup seiring semakin menurunnya sang penguasa siang. Riak sungai kecil terdengar mencari celah di antara bebatuan. Di pinggirnya nampak pohon-pohon raksasa menjuntai, akarnya bahkan seperti sebatang pohon yang sudah tumbuh subur. Entah berapa ratus surya umur pohon itu, di sebuah bukit yang di bawahnya terdapat pedukuhan yang tidaklah terlalu ramai, terdapat gubuk kecil namun terlihat kokoh. Tidak jauh dari tempat itu menjulang dengan anggun Gunung Semeru yang nampak perkasa, dengan angkuh menyembul di antara pelataran bumi yang semakin menanjak. Di kaki gunung itulah seseorang yang sangat dihormati Gajah Mada. Orang-orang pedukuhan memanggilnya Ki Gading, orang yang menjadi panutan di sekitar pedukuhan. Namun di antara mereka tidak ada satupun yang tahu jika keponakan orang tua itu adalah pembesar Majapahit. Mereka tidak pernah tahu akan bahwa dari sanalah seseorang yang sangat dihormati seantero Majapahit. Memang demikianlah pribadian Empu Gading. Tidak pernah terlihat lebih dari orang lain. Hidupnya pun sangat sederhana. Tidak pernah dia meminta warga membantunya. Namun dengan ikhlas warga membantu dan menyiapkan kebutuhan lelaki tua yang terlihat sudah renta itu. Kinjar, ini adalah ponakan Paman. Paman memanggilnya Tole. Sudah lama dia tidak pernah ke sini, kata Ki Gading sambil memegang pundak Gajah Mada yang duduk dengan menunduk. Orang dipanggil Kinjar tersenyum sambil menundukkan badannya sebagai salam perkenalan. Paman, jika tidak salah umur Tole denganku tidaklah jauh berbeda. Tapi selama aku hidup belum pernah aku melihatnya, sahut Kinjar dengan mata tidak lepas memandang Gajah Mada. Ki Gading tertawa renyah, sambil menepuk pundak Kinjar. Mungkin kau tidak percaya Kinjar, tapi bukankah kau ingat dulu Paman pernah meninggalkan pedukuhan ini cukup lama? Memang hanya beberapa kali saja Paman membawa Tole ke sini. Itu pun tanpa sepengetahuan warga termasuk dirimu, pantas saja, kata Kinjar. Sudahlah, biarkanlah Tole beristirahat, cukup jauh perjalanan yang ditempuhnya, balas Ki Gading. Kinjar pun seperti mengerti, lelaki yang sebenarnya belumlah tua namun karena pekerjaannya yang sangat berat membuat dirinya nampak seperti orang yang telah berumur. Kemudian Kinjar segera meninggalkan pondok Ki Gading. Malam pun datang, pondok Ki Gading pun terasa sangat sunyi, namun terasa sangat damai. Obor yang berada di sudut pintu temaram menerangi sudut ruang yang terlihat sempit, tapi bersih dan nyaman untuk ditempati. Bagaimana keadaanmu selama di Majapahit, Tole, tanya Ki Gading memecah keheningan. Berkat doa dan pengestu Paman keadaanku sangat baik. Dan aku berharap Paman pun demikian, jawab Gajah Mada tersenyum sambil membungkuk. Lelaki renta itu tersenyum lirih sambil menganggukkan kepalanya. Wajib kau syukuri apa yang akan kau dapatkan. Itu merupakan sebuah anugerah dan juga sebuah cobaan buatmu, balas Ki Gading. Gajah Mada mengangguk pelan dengan tetap menundukkan wajahnya. Dia mengerti kenapa pamannya sudah mengetahui maksud dan tujuannya datang di lemah surat. Lanjut Ki Gading, besok pagi kita akan ke tempat perabuan orang tuamu, kembali Gajah Mada mengangguk tanpa bersuara. Paman sudah tua, lambat cepat Paman akan kembali padanya. Paman sangat bersyukur masih dapat bertemu denganmu. Kita tidak tahu apakah ini pertemuan terakhir atau masih diberikan kesempatan di lain waktu, kata Ki Gading sambil mengelus jenggotnya yang putih menjuntai. Pesan Paman, tetaplah kau menjadi dirimu sendiri. Paman lihat perkembangan Majapahit cukup baik, namun kedepannya tentu akan masih banyak hal yang luar biasa yang kita semuanya tidak tahu. Kita hanya berencana, namun yang di ataslah yang akan menentukan. Oleh karena itu siapkan jiwa dan raga dalam menjalankan tugas dan kewajibanmu. Namun jangan sampai kau lupa bahwa semua yang terjadi merupakan kehendaknya. Sesaat Ki Gading memejamkan matanya, wajahnya nampak tenang, sunggingan senyuman di sudut bibirnya tua. Namun tiba-tiba saja wajahnya mengerut sambil membuka matanya dengan berdehem kecil. Gajah Mada tidak dapat melihat perubahan wajah pamannya itu, karena lelaki tua itu berdiri membelakanginya. Tugasmu ke depannya tentu lebih berat.
Tetap waspada, berusahalah untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan, kata Ki Gading kembali. Segala pesan dan petuah paman akan aku tanamkan dalam sanubariku. Semoga Hyang Widi memberikan restunya, sahut Gajah Mada pelan. Ki Gading membalikan tubuhnya, dengan perlahan menghampiri Gajah Mada yang masih menunduk. Dengan seksama dia memperhatikan wajah Gajah Mada. Rasa kerinduan dalam hatinya membuat tangan lemahnya tak kuasa untuk hanya berjuntai diam. Dengan lembut merangkul tubuh Gajah Mada. Kakang Curadharma, lihatlah putramu. Kini dia tumbuh dengan perkasa. Tidak lama lagi namanya akan semakin melonjak tinggi. Seandai kau masih hidup tentu kau akan bangga melihat apa yang telah diraih putramu, lembut suara Ki Gading dengan tidak melepaskan rangkulannya. Cukup lama paman dan keponakan itu saling merangkul dan hanyut dalam perasaan masing-masing. Malam yang terus beranjak menyaksikan dua manusia yang sudah lama tidak pernah bertemu. Angin malam pun semakin lembut membelai memberisikan pepohonan yang nampak saling menyapa dengan deritan kecil. Saat berikutnya, Ki Gading mempersiapkan Gajah Mada untuk beristirahat. Gajah Mada tidak kuasa menolak. Karena dia melihat pamannya seperti keletihan dan ingin beristirahat pula, Ki Gading melangkah pelan, memasuki bilik kecilnya. Ternyata lelaki tua tidak segera tidur. Dengan duduk bersila Ki Gading mengatur pernapasannya, perlahan memejamkan matanya. Dari wajahnya nampak ada rasa kegelisahan, sesuatu telah mengusik hati dan perhatiannya. Dengan segenap perasaan lelaki renta itu menyerahkan segalanya pada Hyang Widi. Sementara itu Gajah Mada yang berada di bilik sebelah, mencoba untuk memejamkan matanya. Terakhir kali dia tidur di bilik itu puluhan surya silam. Ketika itu pamannya mengajaknya untuk melihat pedukuhan lemah surat. Memang banyak hal dia tidak mengetahui pedukuhan kelahirannya itu. Sebab ketika Gajah Mada telah mulai berjalan dia telah diasuh oleh gurunya Empu Raga. Perlahan namun pasti Gajah Mada larut dalam buayan malam. Dalam tidurnya Gajah Mada melihat sosok tua berjubah putih melambaikan tangannya. Orang tua yang berada di depannya terlihat tersenyum. Orang yang sangat dikenalnya, guru sapa Gajah Mada. Orang tua itu tidak menyahut, hanya senyuman yang menghiasi bibirnya. Guru, kata Gajah Mada lagi ketika dia telah berdiri di depan gurunya itu. Ketika telah sampai pada masanya, ikhlaskanlah Mada, kata gurunya masih dengan senyuman. Apa maksud guru, tanya Gajah Mada dengan keheranan. Pada saatnya kau akan tahu Mada, sahut gurunya yang bernama Empu Raga itu. Tidak selalu kegelapan itu berakhir buruk. Cuma sayangnya kegelapan itu datang di teriknya matahari, dan di tengah wewangian bunga kehidupan, sehingga membuat yang putih menjadi hitam ternoda, lanjut gurunya. Gajah Mada semakin tidak mengerti arah pembicaraan gurunya. Dahinya semakin mengerut. Baru saja dia ingin bertanya kembali, namun sosok tua yang berdiri di sampingnya itu telah hilang. Bak sinar mentari yang diterpa kabut tidak berbekas. Baru saja Gajah Mada beranjak dari tempatnya berdiri. Sapaan lembut terdengar dari belakangnya. Ayah, ibu, kata Gajah Mada dengan suara yang hampir tidak percaya. Dua pasang manusia dengan usia yang tidak muda lagi berdiri tersenyum memandangnya. Tidak perlu kau memikirkan apa yang telah dikatakan gurumu, Le, kata wanita yang tidak lain ibunya itu. Benar anakku, sahut lelaki bersorban putih. Semua yang telah terjadi dan akan terjadi merupakan widi dari Hyang Batara Agung. Hitam atau putih itu semua telah menjadi widi yang akan kau jalani. Tapi ayah, kata Gajah Mada terputus. Sekarang cukup kau lakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibanmu dengan sebaik-baiknya. Untuk masalah kedepannya itu bukan urusanmu, tapi sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang memang harus kau alami, kata ayahnya lagi masih dengan senyuman. Anakku, ayah dan ibu akan kembali. Percayalah apa yang telah ditentukan Hyang Batara Agung adalah kebaikan bagi umatnya, timpal ibunya. Tidak sempat Gajah Mada berucap. Dengan mulut yang sedikit terbuka, dia melihat tubuh ayah dan ibunya lenyap tidak berbekas. Belumlah habis rasa heran yang bercampur aduk dengan kekagumannya. Seberkas sinar begitu terang menyelimuti tubuhnya. Lama sekali namun tiba-tiba saja dengan tanpa diduganya tubuhnya telah dihempaskan kabut hitam, hingga dirinya kembali dibawa ke alam sadar.
Dengan nafas yang tersengal Gajah Mada berusaha bangun. Dengan cucuran keringat lelaki gagah itu berhasil duduk. "Kau bermimpi?" tanya sebuah suara. Cepat Gajah Mada melihat sekelilingnya. Tepat di depan pintu biliknya telah berdiri pamannya. "Iya Paman," jawab Gajah Mada dengan sedikit gugup. "Tenangkanlah perasaanmu," sahut Ki Gading. Lanjutnya, "Apakah kau bertemu dengan orang tuamu dan kakang Raga?" "Iya Paman. Walaupun aku belum pernah melihat mereka, tapi aneh bibirku dengan begitu saja memanggil mereka dengan sebutan ayah dan ibu," jawab Gajah Mada dengan mengangkat alisnya. "Tapi bagaimana Paman bisa tahu?" Ki Gading tersenyum. "Paman hanya menebak saja. Percayalah bahwa yang datang padamu itu adalah ayah dan ibumu." Gajah Mada tahu siapa Ki Gading, karena itu percaya dengan apa yang dikatakan pamannya itu. "Kata hati kecilku pun demikian Paman. Tapi Paman, aku mohon petunjuk Paman, apa arti mimpi yang aku alami?" "Seperti bukan mimpi Paman. Aku baru saja memejamkan mataku, dan dengan cepat hal itu terjadi," sahut Gajah Mada dengan cemas. Ki Gading maju beberapa langkah. Dia menatap Gajah Mada dengan tatapan lembut. Sepertinya lelaki tua itu mengerti jika keponakannya itu berada dalam perasaan yang tidak nyaman. "Seperti apa yang dikatakan ayah, ibumu dan gurumu," kata Ki Gading dengan lembut. "Paman pun hanya bisa mengatakan hal yang sama." Darah Gajah Mada berdesir. Wajahnya semakin tertunduk lesu. Walaupun dia belum mengetahui arti mimpinya itu, namun dia tidak bisa memaksa pamannya. "Sudah malam baru sepenggal. Sebaiknya kau lanjutkan istirahatmu," kata Ki Gading seraya membalikan tubuhnya. "Tapi Paman, rasanya aku tidak bisa tidur," sahut Gajah Mada cepat. Ki Gading terdiam sejenak. "Pusatkan pikiranmu, dan cobalah untuk melemaskan saraf dan ototmu. Niscaya kau dapat kembali istirahat," kata Ki Gading kemudian melangkah pergi. Gajah Mada menarik nafas panjang. Sesaat lamanya lelaki gagah itu larut dalam pikirannya. Angannya melayang mencoba menebak arti mimpinya itu. Namun kembali dia mendengus karena tidak ada satu jawaban yang didapatkannya. Demikianlah akhirnya, Gajah Mada mengikuti saran pamannya. Dengan membaringkan tubuhnya di amben, patih daha itu memusatkan pikirannya, melemaskan simpul saraf dan otot-otot tubuhnya, kemudian dirinya larut dalam buayan sang malam. Sang surya telah melewati batasnya ketika Gajah Mada dan Ki Gading kembali ke gubuk setelah mereka mengunjungi perabuan kedua orang tua Gajah Mada. Perabuan itu sendiri terletak di pura tempat warga melakukan peribadatan. Gajah Mada yang tidak bisa berlama-lama di lemah surat sudah menyampaikan niatnya pada Ki Gading untuk kembali ke Daha. Kinjar bersama Ki Gading mengantarkan Gajah Mada sampai pada tapal batas pedukuhan lemah surat. "Paman, aku mohon diri. Semoga di lain waktu aku dapat kembali dan menjenguk keadaan Paman," kata Gajah Mada. Ki Gading tersenyum. "Semoga lekaslah kau lanjutkan perjalananmu." Gajah Mada bukannya tidak pernah mengajak Ki Gading untuk ikut serta. Namun setiap kali Gajah Mada mengajaknya maka jawabannya selalu sama, "Tempatku hanya di sini. Aku yang sudah tua ini butuh tempat yang nyaman. Dan disinilah aku merasa nyaman," kata Ki Gading setiap menjawab ajakan Gajah Mada. Saat berikutnya, tubuhnya Gajah Mada segera menghilang ditutupi pepohonan di sekitar hutan kaki Gunung Semeru itu. "Paman, hendak kemanakah tole itu?" tanya Kinjar. "Menjalankan widinya," sahut Ki Gading. "Maksud Paman?" tanya Kinjar dengan heran. "Sudahlah Kinjar, sebaiknya kita kembali ke pedukuhan. Bukankah hari ini kita akan mencari bebatuan untuk bendungan kita yang setengah jadi itu?" sahut Ki Gading mencoba mengalihkan pembicaraan. Kinjar tidak dapat lagi memkasa Ki Gading. Dia tahu betul jika Ki Gading tidak akan membicarakan sesuatu yang memang tidak ingin dikatakannya. Karena itu Kinjar hanya dapat terdiam dan mengikuti Ki Gading yang telah beranjak meninggalkan tempat itu. Sambil melangkahkan kakinya, Ki Gading beberapa kali mengusap jenggot panjangnya. Hanya pemuda itu yang dapat mengalahkannya. Tapi siapa dia? Dari perguruan mana? kata Ki Gading bergumam. Lelaki yang nampak renta itu terus melangkahkan kakinya, menyusuri bukit kecil. Tidak lama kemudian bersama Kinjar telah sampai di pedukuhan.
pedukuhan kecil itu nampak lengang karena sebagian dari mereka telah menuju tempat bendungan yang mereka buat. Dengan arahan dari Ki Gading mereka berusaha menyediakan air untuk lahan persuahan mereka. Sementara itu di bagian lain Jawa Dwipa, di sebelah timur, hutan yang sangat luas, dengan berbagai keunikan di dalamnya. Hutan yang mempunyai keanehan tersendiri. Jika orang luar yang belum mengetahui hutan itu maka akan sulit untuk dapat keluar dari hutan itu. Nampak dua lelaki yang masih cukup muda menyusuri jalan yang dipenuhi pohon besar serta semak-semak yang cukup lebat. Dari pakaian yang mereka kenakan jelas mereka bukan orang biasa. Kain yang melekat di kepala mereka menandakan mereka bagian dari satuan keprajuritan. "Kakang, apakah masih jauh dari sini?" tanya lelaki yang sedikit bertubuh kecil namun tegap. "Tidak lama lagi Adi. Setelah kita melewati bukit kecil itu kita akan sampai di padepokan," sahut orang yang dipanggil Kakang. Setelah keduanya meneguk minuman yang dibawa, kembali mereka melanjutkan perjalanan. Sekitar setengah hari dari Sisnilah, tempat kami menghadang pasukan Sadeng yang melarikan diri, kata orang yang dipanggil Kakang sambil mempercepat laju langkahnya. "Sungguh aku sangat kagum padamu Kakang. Rasanya aku juga ingin ikut berperang membela negeri kita ini," sahut yang di sebelahnya. Orang yang dipanggil Kakang tersenyum. "Memang kita merasa bangga Adi, ikut dalam menjaga kedaulatan negeri kita. Tapi sebaik mungkin perperangan itu harus kita hindari. Banyak korban yang berjatuhan. Belum lagi jika tidak dikendalikan maka jiwa kita akan rusak. Tidak ada rasa kasihan dalam peperangan padahal sebagai manusia kita harus saling mengasihi." Prajurit yang berada di sebelahnya hanya terdiam. Dia hanya mengerti bahwa ada kebanggaan jika ikut dalam pasukan yang berada di medan tempur. Tentunya kerabat, tetangga akan mengeluh-ngeluhkan namanya. Dirinya akan dianggap pahlawan dan pasti dihormati. "Adi, lihat di sebelah sana mereka adalah cantrik-cantrik padepokan. Kita akan menemui mereka." Keduanya semakin mempercepat laju langkah kaki mereka. Mereka memang sengaja tidak menggunakan kuda memasuki hutan itu. Kuda mereka dititipkan ke pedukuhan terakhir sebelum memasuki hutan. "Selamat siang Kisanak, maaf kami mengganggu pekerjaan Kisanak. Apakah Kakang Panjura berada di padepokan?" Cantrik itu menghentikan pekerjaannya, kemudian melangkah mendekati kedua prajurit itu. Sesaat lamanya cantrik itu memperhatikan kedua prajurit dengan seksama. "Apakah tuan-tuan prajurit Majapahit?" tanyanya dengan tidak mengalihkan pandangannya. Prajurit yang bertanya tersenyum. "Benar Kisanak, kami berdua prajurit Majapahit. Cuma kami bertugas di Daha," jawabnya. "Jika tidak keberatan, bolehkah saya tahu ada keperluan apakah tuan-tuan ingin bertemu dengan Kakang Panjura?" tanya cantrik itu lagi. "Tentu tidak keberatan Kisanak. Kami berdua mendapat tugas dari Gusti Patih untuk mengunjungi padepokan ini. Karena aku sudah mengenal Kakang Panjura makanya aku ingin terlebih dahulu bertemu dengannya," jawab prajurit itu tetap dengan senyuman. Cantrik itu mengangguk pelan. "Baiklah, marilah tuan-tuan ikut bersama saya. Akan saya antarkan untuk bertemu dengan Kakang Panjura." "Terima kasih Kisanak, marilah," jawab prajurit itu kemudian mempersilahkan cantrik itu berjalan terlebih dahulu. Dengan tidak memakan waktu yang lama, ketiganya telah sampai di regol, sebuah gubuk yang nampak kokoh dan tertata dengan rapi. Di depan regol itu berdiri seorang murid kepercayaan padepokan itu. Orang itu tidak lain Panjura. Dengan tersenyum Panjura menyongsong kedatangan kedua prajurit itu. "Sungguh hari yang menyenangkan. Aku tidak menyangka Adipalitan akan berkunjung ke padepokan kami," kata Panjura dengan senyumannya. Begitulah prajurit yang bernama Palitan nampak senang setelah dapat bertemu dengan Panjura. Panjura segera menyiapkan hidangan untuk kedua prajurit itu. Dengan lahap, setelah seharian di perjalanan Palitan dan temannya menikmati hidangan yang disajikan. Setelah menyantap hidangan, ketiganya nampak berbincang-bincang di ruangan tengah pondok itu. Saat itulah Palitan menyampaikan maksud tujuannya datang di padepokan Sekarwangi itu. "Kak Panjura, kami mendapat tugas dari Gusti Patih untuk melihat keadaan Tuan Kamandanu. Mohon Kakang dapat mengantarkan kami menemui beliau," kata Palitan. Panjura mengangguk pelan. "Baiklah Adi,
marilah kita ke pondok utama untuk menemui Eyang Guru. Untuk keadaan Tuan Kamandanu sendiri nanti Adi akan dapat lihat sendiri oleh Adi, jawab Panjura dengan tetap tersenyum. Palitan tidak ingin berlama-lama dalam menjalankan tugasnya. Karena itu segera dirinya bersama temannya dan Panjura menuju pondok utama untuk menemui Ki Resi Rengga. Adi, mohon Adi untuk menunggu barang sejenak di gondok ini. Aku akan meminta izin terlebih dahulu pada Eyang Guru. Palitan tidak dapat menolak. Dengan mengangguk Palitan duduk bersama temannya di gondok kanan pondok utama Padepokan Sekarwangi. Sesaat lamanya keduanya menunggu. Namun berikutnya dia melihat beberapa orang keluar dari dalam ruangan utama. Mereka nampak menuju gondok di mana Palitan dan temannya menunggu. Syukurlah Tuan Kamandanu telah pulih, kata Palitan sambil berdiri menyongsong orang-orang yang datang itu. Lelaki yang telah berumur dengan jubah putih tersenyum memandang Palitan yang menunduk hormat. Orang itu tidak lain Arya Kamandanu bersama Ki Resi Rengga dan putranya Jambunada serta keponakannya Ayu Wandiria. Ternyata Hyang Batara Agung masih memberikan kesempatan padaku untuk dapat menikmati dunianya sampai hari ini, sahut Kamandanu. Marilah kita duduk di sini sambil menikmati padepokan yang terlihat asri dan tenang ini. Maaf tuan-tuan prajurit, kami tidak dapat menyambut kalian dengan semestinya, selaki Resi Rengga. Ah, ini sudah lebih cukup Eyang Guru. Kami telah mendapat sambutan yang istimewa sebelumnya dari Kakang Panjura, sahut Palitan. Kau berlebihan Adi, aku hanya memberikan makanan dan minuman sekedarnya, sela Panjura. Sesat mereka saling menanyakan kabar dan berbincang ringan seputar padepokan dan juga tentang keadaan Majapahit yang telah mulai membaik. Maaf Tuan Kamandanu dan Eyang Guru, kami tidak dapat berlama-lama di padepokan ini. Kami harus segera melaporkan kembali tugas yang telah kami laksanakan ini, kata Palitan setelah beberapa saat mereka berbincang-bincang. Resi Rengga dan beberapa yang jadir di gondok itu mengangguk, mengerti dengan apa yang dikatakan Palitan. Paman, aku sudah rindu dengan Dharma. Jika Paman mengizinkan, aku ingin ikut kedua prajurit ini ke Daha, sela Ayu Wandira. Sesat Kamandanu terdiam. Nampaknya lelaki itu menimbang sesuatu. Ki Resi, rasanya keadaanku sudah pulih. Aku sangat berhutang budi dengan Ki Resi. Namun aku tidak bisa berlama-lama di padepokan yang nyaman ini. Masih ada beberapa hal yang akan ku kerjakan, dan juga ingin menemui cucuku yang saat ini telah cukup lama berpisah dari ibunya, kata Kamandanu pada Ki Resi. Resi Rengga mengangguk tersenyum. Sudah menjadi kewajiban sebagai manusia saling tolong-menolong. Jika itu sudah menjadi keputusan Tuan, tentunya saya tidak bisa menghalangi. Namun jika berkenan sebaiknya Tuan berangkat besok pagi agar terasa lebih segar, sahutnya dengan tetap tersenyum. Prajurit, jika kalian tidak keberatan, marilah bersama kami berangkat besok pagi. Tapi jika kalian memang ada keperluan lain, silakan mendahului kami, kata Kamandanu. Sejenak Palitan terdiam, kemudian mengangguk pelan. Sebenarnya tidak masalah berangkat besok atau sekarang, karena tetap saja akan bermalam di perjalanan. Mengingat Tuan juga akan ke Daha, sebaiknya kami menunggu juga sampai besok dan bersama-sama ke Daha, sahut Palitan. Baiklah jika demikian, untuk saat ini silakan kalian beristirahat dan besok pagi sekali kita akan berangkat bersama-sama, kata Kamandanu lagi sambil tersenyum. Demikianlah, kedua prajurit utusan Gajah Mada itu akan bermalam di Sekarwangi. Mereka akan menginap di Pondok Panjura. Waktu terus berjalan dengan kodratnya. Siang akan digantikan malam, dan malam akan kembali hilang ketika sang mentari menyembul di ufuk timur. Pagi itu setelah berpamitan, Ki Resi Rengga melepaskan kepergian Arya Kamandanu, Jambunada, Ayu Wandira dan kedua prajurit Daha itu. Padepokan Sekarwangi itulah tempat di mana Arya Kamandanu dirawat setelah mengalami luka dalam yang cukup serius. Dengan telaten Ki Resi dibantu Ayu Wandira dan Jambunada merawat bekas salah seorang pengikut Raden Wijaya itu. Atas izin Yang Maha Kuasa, Kamandanu kembali mendapatkan kepulihan walaupun memang masih ada saraf-saraf yang membutuhkan waktu untuk penyembuhan total. Rombongan kecil itu segera berderap meninggalkan Padepokan Sekarwangi.
Kedua prajurit itu sementara akan menggunakan kuda milik murid padepokan yang nantinya akan dititipkan di Pedukuhan Besuki, di mana kuda mereka juga dititipkan di sana.